Adapun yang menjadi wali itu ibu orang tua daripada Amelia saat ini adalah Bapak Muhammad Jaya dan Ibu Emi Ahmawati. Adapun yang akan wali itu wali nasab saudara sendiri, yaitu saudara Yofi Adiansa di Muhammad Jaya kepada tanggal Palembang 30 Maret 1997 Indonesia Islam wajah swasta tempat tinggal jalan Rambutan Dalam nomor 1579 RT 30 RW 16 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, dan mas kawin yang diberikan oleh calon suami yaitu berupa mas 2 tunai. Sekali lagi Bapak Ibu hormati, kita hadir di sini adalah saksi daripada akad nikah ini, namun saksi yang tercatat di berkas kami 2 orang yang bernama Bapak Muhammad Somad, tempat dan tanggal lahir Sungai Lebung 16 Mei 1908 Indonesia Islam, wajah swasta tempat tinggal Karanganyar Kecamatan Garut Palembang. Saksi kedua adalah Bapak Rahmat Hidayat, tempat dan tanggal lahir Palembang 9 Juli 1960 Indonesia Islam, wajah swasta tempat tinggal Jalan Rambutan Dalam Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Nah, Bapak Ibu hormati, berdasarkan data ini, menurut hukum munakahat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa kedua hamba Allah ini tidak ada halangan untuk dapat nikahkan. Bapak Ibu hormati, sebelum korban nikah yang akan didapatkan oleh Al-Ustaz Abdul Hamid Anwar, perlu kami sampaikan juga bahwa mas kawin mahar. Ya, tahu saksi belum saksi. Tunjuk saksi Mas, Pak. Bisa dulu Pak. Angkat biar foto ya. Dan juga kan. Ya. Ya. Iya, asli ya beda. Angkat ya. Kamera. Kamera masnya. Sini Pak. Senyum 1 2 3 lagi 1 2 3. Oke. Terima kasih untuk akad nikah. Kami mohonkan yang terhormat Al-Ustaz Abdul Hamid Anwar, kami silakan. Izin Ustaz. Ya Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihil ma'budi bi qudratihi al-muta'i bi sultanihil marhubi min azabihi wa satwatihi an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardihi الذي خلق الخلق بقدرته ومن يعزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاهقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم
وقدر وكتاب من الله قد سبق فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب عليه فقال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء حضرات المحترمون وأساتذة المحترمون ثم الآباء والأمهات yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para tokoh dan sesepuh masyarakat, sesepuh dari calon pasangan kedua mempelai, dan yang kami hormati Bapak Penghulu Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang yaitu Ustadz Abu Bakar, dan yang kami hormati yaitu Bapak Hermansyah Syawiran dan Ibu Siti Aisyah, dan yang kami hormati yaitu keluarga besar Bapak Muhammad Jaya almarhum dan Ibu Demi Ahmawati. Bapak Ibu hadirin wal mustami'in al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita memuji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di hari Ahad tanggal 1 di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal hari ini yaitu tanggal 7 Juli 2024 Miladiah. Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita masih dapat meringankan langkah, meluangkan waktu, menyempatkan diri hadir memenuhi undangan kedua keluarga besar dalam acara akad nikah antara yaitu Afriansyah dengan seorang istri yaitu bernama Amelia Sari. Semoga kesyukuran dan kehadiran kita pada pagi hari ini akan jadi satu wasilah terbukanya pintu rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, para sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman tanpa terkecuali. Semoga pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita semua menjadi ahli syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal mustami'in al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan menyaksikan peristiwa sakral, peristiwa bersejarah dua orang anak manusia yang berlainan jins, yaitu pelaksanaan akad nikah. Pada saatnya akan dinikahkan yaitu seorang lelaki yang bernama Afriansyah dengan seorang istri atau dengan seorang istri yang bernama yaitu Amelia Sari. Afriansyah, sesaat lagi engkau akan mengucapkan kalimat kabul. Kalimat ini singkat, terdiri dari beberapa kalimat. Namun di balik kalimat ini ada tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab di sini bukan sekedar Anda memberikan nafkah, makan, minum, pakaian, tempat dan lain sebagainya, tapi tanggung jawab di sini engkau akan menanggung dosa ketika istrimu melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa uzur yang dibenarkan dalam hukum syariat, maka engkau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika istrimu keluar rumah membuka aurat, engkau pun bertanggung jawab, bukan cuma di dunia, tapi bertanggung jawab juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Makanya pimpin, engkau sekarang adalah seorang pemimpin. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi bimbing istrimu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian berdua selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga kalian, ya. Dalam rumah tangga kalian itu Allah Subhanahu wa taala akan turunkan fa anzalallahu sakinata. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata na'budu baru dengan nasta'in? Ketika kita salat, terlepas salatnya yang wajib atau salatnya yang sunnah, pasti kita akan membaca suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata na'budu baru dengan nasta'in? Artinya hidup ini apriansana ibadah dulu, ya. Tidak sedikit manusia cuma bisa nasta'in, cuma bisa berpinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kewajiban Allah tidak dia tunaikan. Berapa banyak manusia yang lalai. Lalai sama lupa itu berbeda. Lalai itu unsur disengaja, tapi kalau lupa itu unsur tidak disengaja. Kalau lupa bahasa Arabnya ghafil, ya. Kalau lupa bahasa Arabnya nisyan, kalau lalai bahasa Arabnya ghafil. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata di dalam Al-Qur'an, ulaika humul ghafilun wa la takum minal ghafilin. Lalai yang digunakan Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata ulaika manusia, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata di dalam Al-Qur'an, ulaika humul ghafilun. Celakalah wong yang lalai. Makanya sesaat lagi engkau akan mengucapkan kalimat kabul. Nah, kalau subuh tadi engkau tidak ada tanggung jawab kepada siapapun, tetapi ketika engkau mengucapkan kalimat kabul, maka beralih sudah tanggung jawab Aprilia ini beralih kepada engkau, ya. Bimbing istrimu Aprilia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesaat lagi engkau akan menjadi pemimpin. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu syarat mutlak yang pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kami tidak banyak panjang. Kemudian yang kedua, pesan kami hidup rumah tangga ini, bawalah modal sabar yang sebanyak-banyaknya. Kita hidup seorang diri baik, lagi berusaha untuk sabar dan sabar. Apalagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini, masalah itu pasti ada, ya. Makanya untuk menyikapi masalah itu sabar, ya. Jangan ngadu sana sini, apalagi ngadu ke media sosial, jangan, ya. Ketika kalian ada masalah dalam rumah tangga, berpinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bis-sabri dengan sabar, was-shalah, salat. Bahkan solat inilah yang pertama kali akan dihisab, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nah, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Fa in saluhat sahiru amali, fa in fasadat sahiru amali. Barang siapa yang salatnya bagus, kata Nabi, maka baguslah seluruh amal perbuatan dia. Tapi kalau salatnya rusak, kadang salat kadang tidak, maka rusaklah seluruh amal perbuatan dia. Itu yang kedua, syarat mutlak hidup rumah tangga. Yang pertama tadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sabar. Yang terakhir, yang ketiga pesan kami, ya, ketika kalian berdua dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini mampu berdiri sendiri, ingat pesan kami, jangan lupakan kedua orang tua kalian, jangan lupakan guru kalian, jangan lupakan keluarga kalian, ihtiramkan mereka. Ketika kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, maka dipastikan anak keturunan kalian pun akan berbakti kepada kalian. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, birru abaakum tabiru abnaukum. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka dipastikan anak keturunan kita pun akan berbakti kepada kita. Tidak sedikit manusia ini yang mencampakkan kehormatan kedua orang tuanya.
Bapaknya taat ibadat sementara anaknya gila berjudi, sementara anaknya gila minum khamar. Nah, ketika kita jadi anak tidak mampu berbakti kepada kedua orang tua kita, minimal kita jangan menyakitkan hati kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, mawaddah warahmah dalam kehidupan rumah tangga kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada saatnya memberikan kalian berdua zuriat keturunan yang soleh, yang soleha, yang dapat kalian banggakan bukan cuma di dunia, tapi dapat pula kalian banggakan di hadapan Allah dan di hadapan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Abdul Hamid Anwar yang telah memberikan nasihat pernikahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi calon kedua mempelai. Amin. Bila Bapak Sumati, pada kita sama-sama saksikan jabul antara wali nasab saudara kami sendiri, yaitu saudara Rofi dan kepada saudara Adian. Usikum wa nafsi bidzaqwallah faqad fazal muttaqin sadaqallahu alazim. Baik Bapak Ibu hormati, anda saksikan pelaksanaan hidup kabul antara wali nasab saudara kami sendiri, yaitu saudara Yorfi Adiansa. Ada baca ni? Percobaan dulu, percobaan. Coba dulu. Percobaan dulu. Coba dulu ya. Coba. Saudara kandungku perempuan nama Amelia Sari binti Muhammad Jaya, aku nikahkan kepadamu dengan mas kawin emas 2 suku tunai. Yang menikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Saksi kepada Ustaz boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Apriansa bin Herman Sawiran, saudara kandungku perempuan nama Amelia Sari binti Muhammad Jaya, aku nikahkan kepadamu dengan mas kawin emas 2 suku tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Barakallah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha jami'al ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Amin. Wa qina biha jami'is sayyi'at wa Amin. indaka ala darajat wa taqdiluna bil aqsal ghayat. Amin. Min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamati. Amin. Innaka sami'un qaribun mujibun da'awat wa la Amin. qadinal hajat. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina fid din wa li dhurriyyatina wa lil mu'minin. Amin. مرهوما وتفرقنا من بعد تبارك مبارك معصوما. اللهم ألف بينهما أفريانسا وأميليا سري وألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة رضا وغيرهما بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي المختار والحمد لله رب العالمين. قبول. Amin Allah. Marilah kita saksikan pembacaan sirah tali akan dibacakan oleh saudara Biasa. Tolong Amelia keluar. Tidak salah. Bukan. Nak dengar tak? Nak keluar tak Amelia? Oh sudah. Bukan masa dia nak dengar. Itu kan dah lama ni. Oh bukan masa keluar ni.
Biasa gitu. Pelan-pelan ya. Biar nggak selesai aja ya. Pak nyampak Pak itu lampu. Apa? Kak berdiri Kak. Nah, Rambut istrinya. Rambut istrinya. Nah, tegawai situ kasih jalan enggak? Nanti Jadi. tahan. belekin gitu. Awak Di belekin. depan. Ah ya ya. Nah, ya. Kalau Ramadan itu belah untuk belekin. Nah, ya gandeng, gandeng, Nah, gandeng. silang kayak Tahan. kayak gitu gini kaget. Ya, gandeng. Lihat hilang selesai. Nah, ya. Jelas. Ngajar apa? Oke, tahan. Ini Ustaz. Iya, Ustaz. Ini kan sudah acara gini. Dan naikin Tangan aja belum. Rambut Kak itunya Kak. Iya. Nah, dah lah bolas saja kok. Iya. Nah, ya, duduk. Ya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita dengarkan pembacaan cin. Kaget. Ku. Boleh dengarkan pembacaan. Ha? Ini sama duduk deh. Kayak ada foto dulu. Boleh. Oh ya. Pembacaan surat Ali akan dibacakan oleh saudara Ibrahim Syakam Syara. Ini kan habis. Ada hari ini. Enggak, ini ada. Surat bacaan tadi. Pada hari ini Ahad tanggal 7 Juli 2024 saya Apriansa bin Herman Sabiran berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menggaul istri saya bernama Amelia Sari binti Muhammad Jaya dengan baik mu'asharul bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan 3 kali sebagai berikut: apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib padanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak hidup dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada dan pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Palembang 7 Juli 2024. Suami Apriansa. Tegap lagi, baik. Nah, ya, tegap badannya, tangan. Lagi. Senyum dong, Mbak. Oke. Saksi. Masih. Sekejap buka, belum masih. Masih banyak. Kebanyakan. Kita lihat tu. Kali lah banyak itu sih. Iya. Lagi ada Ada lagi. bayar, ada bayar. Okey. Kalau pajak sekali seumur hidup. Iya. Senyum, Mbak. Nggak bisa nih bang. Nggak bisa nih. Tidak di record. Oh bukan sini. Kan tak ada di situ. Ya, magang itu enggak. Oke. Sama umat juga. Iya. Sama macam lama.
Ahmad lanang. Ini Ahmad ini Bapak Ibu Semati menjelaskan pemberian buku nikah yang akan diberikan oleh Bapak. Yang Bapak turun juga. Saya terima nikahnya. Saya terkaikan. Bapak 1, 2, 3. Untuk benar piagam pernikahan dimohonkan Al Ustaz Abdul Hamid Anwar dan untuk kedua mempelai. Masya Allah. Berkat